Yamani SKMM selaku dosen pengampu penilaian kinerja dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan presentasi dengan materi pembinaan sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok saya sendiri Risma Syafitri, Mary, Freddy Akbar, dan Dwi Oktarina. Sebelum mulai diskusi, kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai. Penyajian materi yang pertama akan dibacakan oleh Freddy Akbar. Definisi pembinaan. Pembinaan adalah usaha yang dilakukan manajemen dalam peningkatan kemampuan serta kinerja karyawan. Menurut Bill Foster dan Karen Hershey tahun 2001, pembinaan merupakan bagian dari siklus berkelanjutan yang bisa digunakan manajer untuk memperbaiki kinerja karyawan di tempat kerja. Apabila seorang karyawan sukses, organik juga akan sukses. Siklus berkelanjutan itu terdiri dari perencanaan, pembinaan, dan evaluasi dan pengukuran kerja. Pengembangan sumber daya manusia. Menurut Noto Mojo tahun 2002, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk pengembangan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pengawal untuk mencapai suatu hasil optimal. Menurut Fakfusines Esensial dalam Wibowo tahun 2016, terdapat 3 langkah untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, mulai dengan memahami pekerjaan, mengembangkan rencana, dan menyusun taktik pengembangan pekerja. Terdapat 4 taktik dalam mengembangkan pekerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, job releasing atau perencanaan ulang pekerjaan. Yang kedua, task delegation atau pendelegasian tugas. Yang ketiga, skill training atau pelatihan keterampilan, dan yang keempat, career development atau pengembangan karir. Manfaat pengembangan karir menurut saya dalam tahun 2000 mengemukakan manfaat pengembangan karir karyawan bagi karyawan yang bersangkutan maupun bagi organisasi, yaitu sebagai berikut. Mendorong karyawan untuk mengembangkan diri dan kemampuannya menambah rasa kepedulian yang tinggi terhadap organisasi, mencegah terjadinya keresahan di kalangan karyawan yang selama ini kurang diperhatikan, mengurangi karyawan yang meninggalkan organisasi, mengisi lowongan yang tersedia akibat karyawan yang mutasi atau promosi, mengoptimalkan penggunaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan karyawan sesuai potensi yang bersangkutan. Selanjutnya, pelatihan atau training. Menurut Melo dalam Wibowo 2014, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia semakin meningkat menjadi masalah strategis utama karena berbagai alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang cepat, merger dan akuisisi telah meningkat dengan pesat. Yang ketiga, sumber daya manusia bergerak. Yang keempat, globalisasi operasi bisnis. Yang kelima, desain ulang pekerjaan. Adapun indikator-indikator pelatihan menurut Mangkunegara 2006, diantaranya yaitu ada instruktur, peserta, materi pelatihan, metode pelatihan, tujuan pelatihan, sasaran pelatihan. Dalam mengembangkan program pelatihan dalam organisasi, terdapat 2 kunci keberhasilan. Yang pertama, ada perencanaan dan strategi pelatihan. Yang kedua, ada mengintegrasikan pelatihan dengan manajemen, kinerja, dan kompensasi. Selanjutnya, coaching. Coaching adalah proses yang dilakukan secara tepat dengan menggunakan percakapan atasan untuk menciptakan lingkungan bagi pengembangan bawahan dan pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada dasar-dasar coaching. Menurut pendapat Patrick dalam Wibowo, terdapat 7 dasar yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan coaching, yaitu 1. Ada stress personal motivator. Yang kedua ada user visioning. Yang ketiga ada establish goal. Yang keempat ada career development plans. Yang kelima ada step for excellence. Yang keenam ada profit necessary resort. Dan yang terakhir ada record needs accomplishment. Manfaat coaching mengatasi masalah kinerja, membangun keterampilan karyawan,
bertahap dalam langkah berikut ini. 1. Observasi merupakan langkah melakukan pengamatan sebelum menentukan untuk melakukan coaching. Yang kedua adalah diskusi, didahului dengan melakukan persiapan tentang tujuan diskusi. Dan secara aktif merupakan tahap menjalankan coaching oleh atasan kepada bawahannya sebagai hasil dari kesepakatan yang diperoleh dari diskusi sebelumnya. Bagi eksekutif, seorang coach perlu memiliki kualifikasi yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai pengalaman bisnis pada tingkat tinggi. Yang kedua, unggul dalam keterampilan interpersonal. Yang ketiga, kecerdasan organisasi. Yang keempat, integrasi pribadi. Yang kelima, keterusterangan. Mentoring adalah suatu proses peningkatan kualitas diri yang dilakukan secara interpersonal, baik dalam pendidikan dan pekerjaan melalui pendekatan emosional. Di antara mentor dengan para mentornya, dalam pelaksanaannya atasan yang memiliki pengalaman yang lebih bila dibandingkan dengan bawahannya, atasan akan memberikan saran-saran ataupun petunjuk pada bawahannya. Selama proses ini berlangsung, mentor dan mentee mengembangkan suatu ikatan komitmen bersama yang melibatkan karakter emosional dan diwarnai oleh sikap hormat serta kesetiaan. Bagi organisasi mentoring, ini dapat bermanfaat untuk 1. Mengembangkan aset manusia dalam organisasi. Kedua, membantu mentransfer pengetahuan penting secara diam-diam dari sekelompok pekerja yang satu kepada lainnya. Dan yang terakhir, membantu dalam menjaga pekerja yang dihargai. Fungsi mentoring. Di sini fungsi mentoring ada dua. Yang pertama, fungsi mentoring untuk karyawan. Sponsorship. Mentor memberikan kesediaan dirinya untuk mendukung bawahnya. Coaching. Yang ketiga, protection. Yang kelima, challenge. Dan kelima, expose dan credibility. Fungsi mentoring untuk psikososial. Yang pertama, role modeling. Kedua, counseling. 3. Acceptance dan confirmation. Dan keempat, friendship. Perbedaan coaching, mentoring, dan counseling. Pertama, tujuan utama. Yang kedua, inisiatif. Yang ketiga, sifat kesukarelaan. Yang keempat, fokus. Yang kelima, peranan. 6, jangka waktu. 7, hubungan. Nah, itulah penjelasan materi dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ohandari, NIM 21-2020-047 dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 6. Yang pertanyaannya, apa tujuan dari pembinaan dan pengembangan sumber daya dalam perusahaan? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska kelompok 1. Apa tujuan dari pembinaan dan pengembangan sumber daya dalam perusahaan? Jawabannya yaitu untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fiorella dengan NIM 21-2020-046, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 6. Yang pertanyaannya, mengapa sih pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penentu keberhasilan dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Mengapa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan dalam suatu perusahaan? Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu investasi bagi perusahaan karena diperlukan biaya untuk mendukung hal tersebut. Namun sejalan dengan hal tersebut, manfaat yang didapat oleh perusahaan juga besar karena pekerja dan karyawan yang dimiliki menjadi profesional dan handal dalam mengerjakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Erika Sari, NIM 21-2020, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa kontribusi penilaian kinerja bagi pengembangan SDM? Baik, terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Erika. Apa kontribusi penilaian kinerja bagi pengembangan SDM? Jawabannya, untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan dan memotivasi karyawan, memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja, dan membantu karyawan mengelola kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi, NIM 21-2020-108, mewakili kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya, faktor apa saja yang harus dilakukan dalam membina sumber daya manusia? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Rinaldi adalah faktor apa saja yang harus dilakukan dalam membina sumber daya manusia? Jawabannya, berikut ini beberapa cara atau strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan SDM di suatu perusahaan, yaitu yang pertama, dengan melakukan pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, mengadakan perubahan sistem, kesempatan, dan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ananda dengan NIM 21-2020-025. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa sumber daya manusia atau SDM dikatakan salah satu komponen yang paling penting atau utama agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria. Mengapa sumber daya manusia atau SDM dikatakan salah satu komponen yang paling penting atau utama agar suatu perusahaan dapat berjalan baik? Dikarenakan peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi.